Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang profesi advokat atau pengacara. Karena banyak orang di luar sana yang masih awam tentang apa itu advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara ini ialah profesi yang sangat mulia, atau istilah hukumnya officium nobile. Ini sudah diatur di dalam undang-undang. Advokat atau pengacara ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, baik itu berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, maupun pendampingan pada klien yang sudah memberikan kuasa. Apabila klien sudah memberikan kuasa kepada advokat atau pengacara, maka advokat atau pengacara bisa bekerja. Karena dari kuasa tersebut, ini bisa mendampingi, membela hak-hak klien, sampai apapun yang diinginkan klien ketika itu ada kuasanya. Terus di dalam sistem penegakan hukum, ini ada namanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ada 4. Yang pertama ada namanya penyidik atau polisi. Yang kedua ada namanya penuntut umum atau jaksa. Yang ketiga ada namanya hakim. Yang keempat yaitu advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara, walaupun dia bukan ikatan dinas, ya, tapi dia termasuk di dalam aparat penegak hukum. Nah, itu di dalam undang-undang, di dalam aturan yang ada. Jadi advokat atau pengacara setara dengan polisi, jaksa, dan hakim, walaupun dia kantornya di luar, seperti itu. Terus selanjutnya di dalam penegakan hukum atau di dalam terselenggaranya peradilan, ini harus menciptakan sebuah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, seperti yang saya sebut di mukadimah saya di awal. Saya selalu bilang, salam kepastian hukum, salam kemanfaatan, dan keadilan. Karena apa kepastian hukum? Ketika ada orang melakukan tindak pidana, ada orang melakukan kejahatan, maka harus penegak hukum memberikan kepastian kepada dia, apakah dia bersalah atau tidak. Nah, itu yang dinamakan kepastian hukum. Jangan sampai orang yang tidak bersalah, dia dikenakan nestapa atau pidana. Nah, ini yang tidak boleh. Atau tadi, orang yang tidak melakukan tindak pidana, orang yang tidak melakukan kejahatan, digantungkan. Nah, itu yang tidak boleh. Maka harus ada namanya kepastian hukum. Ketika dia bersalah, maka dia dihukum atau dipidana. Ketika sebaliknya, maka harus dibebaskan, dikeluarkan, jangan ditahan-tahan perkaranya. Itu yang disebut dengan kepastian hukum. Ini sangat luas kepastian hukum, tapi itu garis besarnya. Yang kedua, kemanfaatan. Artinya adanya undang-undang, adanya aturan, adanya aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, ini harus bisa memberikan kemanfaatan di masyarakat. Kemanfaatan di sini artinya apa? Ketika orang melakukan tindak pidana, orang melakukan kejahatan, dia tahu. Ketika dia melakukan kejahatan, maka dia akan dipidana. Ketika orang melakukan kejahatan, ya, maka dia akan direhabilitasi, akan dihukum, akan diobati. Tapi tadi dengan cara dan aturan yang ada di dalam penegakan hukum itu sendiri. Itu yang disebut dengan kemanfaatan. Atau tadi, adanya hukum harus memberikan manfaat kepada orang banyak. Jangan sampai adanya hukum tidak memberikan manfaat, malah menakut-nakuti. Dan yang terakhir, keadilan. Nah, keadilan inilah yang sering dijunjung, yang sering dibicarakan, yang sering dicuapkan, dilontarkan kepada orang banyak, kepada pemerintah, institusi, dan seterusnya. Keadilan harus ditegakkan. Atau dalam hukum fiat justisia ruat tulum, keadilan harus ditegakkan. Jangan sampai orang biasa, orang yang karena kebutuhan perutnya, dia mencuri, ini hukumannya tinggi. Ketika orang yang maling uang rakyat yang banyak, hukumannya rendah. Nah, itu yang disebut dengan keadilan. Jadi di dalam penegakan hukum, ini harus memberikan 3 poin: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kembali lagi ke topik kita, profesi advokat atau istilahnya officium nobile. Seorang tidak gampang, seorang tidak mudah menjadi advokat atau pengacara. Dia harus mengikuti PKPA. PKPA yaitu pendidikan khusus profesi advokat. Jadi seorang yuris atau mahasiswa hukum nantinya ketika dia mendapatkan gelar Bachelor of Law atau sarjana hukum,
dia bisa mengikuti profesi advokat atau istilahnya PKPA tadi, pendidikan khusus profesi advokat. Dia mengikuti PKPA selama 6 bulan. Yuris tersebut, sarjana hukum tersebut akan dididik, diajarkan, diberi keterampilan, kemampuan tentang masalah hukum, baik itu hukum pidana, perdata, administrasi negara, tata negara, dan semua yang meliputi aspek ilmu hukum. Apakah ini pidana umum, pidana khusus, apakah ini perbuatan melawan hukum, apakah ini wan prestasi. Terus juga seorang yuris atau sarjana hukum nantinya ini harus bisa menganalisa apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan klien. Dia harus memahami. Nah, makanya ketika seorang mahasiswa hukum selesai, dia mendapatkan gelar Bachelor of Law, ketika dia mau mengikuti pendidikan pengacara atau advokat, dia harus mengikuti PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Jadi untuk menjadi seorang advokat atau pengacara tidak sembarang, tidak gampang. Dia harus menjalani dulu, mengikuti dulu namanya pendidikan khusus profesi advokat tersebut. Setelah itu dia baru mengikuti ujian, disumpah, dan jadilah dia seorang advokat atau pengacara. Nah, advokat atau pengacara ini dia harus memiliki kebebasan, dia harus memiliki kemandirian dan harus bertanggung jawab. Makanya advokat diistilahkan dengan officium nobile atau profesi yang sangat mulia. Advokat tidak boleh diintervensi oleh orang lain. Ketika dia membela hak kliennya, harus murni dia lihat, harus murni dia bisa menganalisa, harus murni dia bisa membela hak-hak klien tersebut. Ini membela hak-hak klien seperti itu. Jangan sampai advokat tadi tidak independen, dia mudah diintervensi oleh orang lain. Misalkan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah, itu tidak boleh, karena itu bisa mencederai profesi yang mulia tadi atau istilah officium nobile. Nah, itu. Jadi untuk menjadi advokat atau pengacara itu tidak mudah, harus mengikuti PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Dan satu lagi, ketika mau menjadi advokat atau pengacara harus gelarnya Bachelor of Law atau sarjana hukum. Jadi tadi ya, kembali ke awal. Advokat atau pengacara yang orang yang memberi jasa hukum, baik berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, maupun kuasa dari klien untuk menjalankan kepentingan klien, baik itu dari ranahnya litigasi, non litigasi, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu yang harus dipahami oleh orang banyak, profesi advokat atau pengacara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.